Indonesia, di mana kami tidak hanya menyajikan informasi tentang hukum namun juga sejarah dan pusaka peninggalannya. Raja Jayabaya adalah seorang raja legendaris yang memerintah kerajaan Kediri di Jawa Timur pada abad ke-12, sekitar tahun-tahun 1135 sampai tahun 1157 Masehi. Dia adalah salah satu raja paling terkenal dalam sejarah Jawa dan sering dikenang bukan hanya karena kepemimpinannya yang kuat, tetapi juga karena ramalan-ramalan mistiknya yang dikenal sebagai Ramalan Jayabaya atau Jangka Jayabaya. Jayabaya adalah raja yang memerintah kerajaan Kediri pada masa kejayaannya. Di bawah kepemimpinannya, Kediri berkembang pesat sebagai pusat perdagangan, seni, dan budaya di Jawa. Kekuasaannya meliputi sebagian besar wilayah Jawa Timur dan sekitarnya. Jayabaya sangat dihormati bukan hanya sebagai penguasa, tetapi juga sebagai sosok yang memiliki kemampuan spiritual dan kemampuan untuk meramalkan masa depan. Menurut legenda, ia mendapatkan wangsit atau ilham tentang masa depan Jawa dan Nusantara. Jayabaya, yang konon disampaikan oleh raja ini, mengandung prediksi tentang masa depan, terutama mengenai kehancuran moralitas, kedatangan penjajah asing, dan kebangkitan seorang pemimpin yang adil di masa depan. Ramalan ini telah menjadi bagian penting dari budaya dan spiritualitas Jawa dan seringkali dikaitkan dengan peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah Indonesia. Jayabaya dikenang sebagai simbol kebijaksanaan dan spiritualitas. Warisan Jayabaya tetap hidup dalam budaya Jawa, terutama melalui ramalan-ramalannya yang masih sering dibahas hingga hari ini. Meskipun banyak cerita tentang Jayabaya yang telah menjadi legenda, keberadaan sejarahnya didukung oleh beberapa prasasti dan naskah kuno, meskipun detail-detail spesifik tentang hidupnya seringkali bercampur dengan mitos dan cerita rakyat. Jayabaya dianggap sebagai raja yang bijaksana dan adil, serta sosok pemimpin yang selalu berusaha untuk membawa kesejahteraan bagi rakyatnya. Namanya tetap dikenang dalam tradisi lisan dan tulisan masyarakat Jawa hingga saat ini. Ramalan Jayabaya, terutama dalam bentuk Jangka Jayabaya, tidak secara spesifik menyebutkan ibu kota negara baru seperti yang sedang direncanakan Indonesia saat ini. Namun, ramalan Jayabaya memang sering diinterpretasikan dalam konteks perubahan besar di Jawa dan Nusantara, yang bisa disesuaikan dengan peristiwa modern seperti pemindahan ibu kota. Beberapa bagian dari ramalan Jayabaya yang sering dihubungkan dengan ide pemindahan ibu kota antara lain. Jayabaya meramalkan bahwa Jawa akan mengalami perubahan besar, termasuk pergeseran pusat kekuasaan. Hal ini dapat diinterpretasikan sebagai indikasi bahwa ibu kota, yang selama ini berada di Jawa, Jakarta, mungkin suatu hari akan dipindahkan ke lokasi lain. Ramalan ini sering dipandang sebagai tanda bahwa Jawa tidak akan selamanya menjadi pusat pemerintahan. Dalam beberapa interpretasi, Jayabaya meramalkan adanya bencana alam besar yang akan melanda Jawa, seperti gempa bumi atau letusan gunung berapi. Dalam konteks ini, pemindahan ibu kota ke Kalimantan bisa dilihat sebagai upaya untuk menghindari risiko-risiko tersebut, sejalan dengan prediksi Jayabaya tentang perlunya mencari tempat yang lebih aman. Ramalan Jayabaya sering menyebut tentang munculnya seorang pemimpin yang bijaksana dan adil, yang akan membawa perubahan besar bagi Nusantara. Pemindahan ibu kota ke IKN Nusantara di Kalimantan bisa dilihat sebagai bagian dari visi besar untuk menciptakan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan bagi seluruh wilayah Indonesia, bukan hanya Jawa. Jayabaya meramalkan kembalinya keseimbangan dan keadilan setelah masa-masa sulit. Pemindahan ibu kota bisa dipandang sebagai langkah menuju pemerataan pembangunan dan keadilan, dengan memindahkan pusat pemerintahan dari Pulau Jawa yang sangat padat ke pulau lain yang lebih luas dan strategis. Banyak orang yang mengaitkan ramalan Jayabaya dengan perkembangan politik dan sosial modern. Meskipun ramalan Jayabaya tidak secara eksplisit menyebut IKN atau Kalimantan, interpretasi yang luas dan fleksibel memungkinkan ramalan ini digunakan untuk mendukung berbagai keputusan strategis, termasuk pemindahan ibu kota. Seperti banyak ramalan kuno lainnya, makna dan aplikasinya seringkali ditafsirkan ulang sesuai dengan konteks zaman. Ramalan Jayabaya yang sering dikaitkan dengan kejayaan Indonesia sebenarnya lebih banyak berkisar pada tema-tema yang diinterpretasikan secara luas oleh masyarakat, terutama dalam konteks perubahan sosial, politik, dan masa depan Nusantara. Meskipun ramalan ini tidak secara langsung menyebut Indonesia, karena konsep negara Indonesia belum ada pada zaman Jayabaya, beberapa bagian dari ramalan ini sering dihubungkan dengan harapan akan kejayaan bangsa Indonesia. Berikut adalah beberapa interpretasi populer.
Ramalan Jayabaya terkenal dengan prediksinya tentang munculnya seorang pemimpin yang adil, dikenal sebagai Ratu Adil. Pemimpin ini diramalkan akan membawa kemakmuran, keadilan, dan ketertiban setelah masa kekacauan dan ketidakadilan. Dalam konteks Indonesia modern, Ratu Adil sering diartikan sebagai simbol pemimpin yang mampu membawa Indonesia menuju kejayaan, memulihkan moral bangsa, dan menciptakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Ramalan Jayabaya menyebutkan bahwa setelah melewati masa-masa penuh kesulitan dan bencana, Nusantara akan memasuki zaman keemasan. Zaman ini ditandai dengan kemakmuran, kedamaian, dan keadilan. Dalam konteks kejayaan Indonesia, ini bisa diartikan sebagai harapan bahwa setelah menghadapi berbagai tantangan dan krisis, Indonesia akan bangkit dan mencapai masa kejayaannya. Jayabaya juga meramalkan tentang penyatuan kembali wilayah-wilayah di bawah satu kepemimpinan yang kuat dan adil. Ini sering dihubungkan dengan gagasan persatuan Indonesia, di mana semua suku, budaya, dan agama bersatu dalam negara yang kuat dan sejahtera. Ramalan ini memberikan harapan bahwa Indonesia yang bersatu dapat mencapai kejayaan besar. Dalam beberapa versi, Jayabaya meramalkan bahwa kejayaan besar dari masa lalu Nusantara, seperti yang terjadi pada kerajaan-kerajaan besar antara lain Sriwijaya, Majapahit, dan Mataram, akan kembali di masa depan. Ini sering ditafsirkan sebagai kebangkitan Indonesia sebagai negara yang kuat, baik secara ekonomi maupun politik, di kancah dunia. Ramalan Jayabaya juga berbicara tentang masa di mana kesejahteraan akan merata, dan keadilan akan ditegakkan di seluruh Nusantara. Ini bisa diartikan sebagai visi untuk Indonesia di mana seluruh rakyat, tanpa memandang latar belakang, dapat merasakan manfaat dari pembangunan dan keadilan sosial, sebuah landasan penting bagi kejayaan bangsa. Ramalan Jayabaya tentang kejayaan Indonesia sering diinterpretasikan sebagai harapan atau visi bagi masa depan yang lebih baik, di mana Indonesia mencapai kemakmuran, persatuan, dan keadilan. Meskipun ramalan ini bersifat mistis dan simbolis, banyak orang yang melihatnya sebagai sumber inspirasi untuk terus bekerja menuju kejayaan Indonesia yang sejati. Terima kasih sudah menyaksikan channel kami, mohon like dan subscribe agar kami tetap bersemangat menyajikan informasi yang menarik dan bermanfaat.